Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamsir, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Sehat selalu Pak ya? Iya, alhamdulillah. Tetap semangat, dan ini kita sudah sampai di pendampingan individu ke-5. Yang sebelumnya pendampingan individu ke-4, bagaimana kita meramu pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, seperti itu. Alhamdulillah rabbil alamin, ya kita masih diberikan kesehatan untuk sampai di tempat pendampingan ke-5 ini. Kami dari pengajar praktik sesuai dengan panduan yang kami temukan, yang kami baca dan analisa itu, kami dituntut untuk berkunjung lagi ke sekolah Pak Hamsir. Ini tepatnya di SMP 1 Cempa, Kabupaten Pindrang. Ini melakukan pendampingan terkait tentang bagaimana realisasi pembelajaran dari pembelajaran daring direalisasikan di sekolah. Gitu. Jadi ada beberapa modul yang akan saya angkat nanti. Jadi mohon kerjasama dari Bapak Hamsir selaku calon guru penggerak angkatan 6 untuk memberikan jawaban sesuai dengan kenyataannya. Ya, jadi bukan suatu hal yang hanya mau bilang belum pernah dilakukan, ya tidak apa-apa Pak, itu seperti itu. Karena memang kita dituntut itu tidak ada intervensi ke dalam, kita cukup memberikan pertanyaan yang terkait tentang kebenarannya yang sebenarnya. Jadi pada kegiatan pendampingan ini, sebelum saya masuk ke proses pendampingan, ini ada beberapa fokus pendampingan yang akan saya sebutkan Pak. Yang pertama itu materi yang akan kita fokuskan di sini adalah merepotkan ini Bu, terima kasih banyak. Oke, ini materi pendampingan kita untuk temanya itu adalah P5 rancangan program ini terkait tentang, ini kayaknya rancangan program ya, rancangan program yang berpihak pada murid. Oke. Itu identik dengan coaching Pak ya. Oh iya. Dengan coaching, di mana fokus pendampingan kita itu pertama refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Masih ingat 3.1 Pak? Oh iya Pak, itu tentang pengambilan keputusan. Oke. Dilema etika dan Iya, betul. Kemudian kedua, diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Ini yang terkait tentang PI4 kemarin ya. Oh iya. Kemudian terakhir itu diskusi perkembangan komunitas praktisi. Jadi nanti kita akan diskusi lagi terkait tentang perkembangan komunitas praktisi yang pernah kita susun pada saat pendampingan sebelumnya. Oke, jadi Pak Hamsir sudah dipahami terkait tentang tema kita dan fokus pendampingan kita hari ini. Atau ada yang ingin ditanyakan Pak? Ya, tetap luas saja, santai. Artinya kita diskusi ya, bukan berarti mencari kelemahan, tidak. Kita diskusi di sini Pak. Jangan sampai nanti kita bisa berbagi. Nah, itu bisa dijalankan ke depannya. Oke. Di saat ini Pak, saya ingin bertanya dulu dengan Pak Hamsir. Selama 1 bulan terakhir ini apa kegiatan yang dilakukan? Yang dilakukan ini Pak, 1 bulan terakhir ini itu kurang lebih sama dengan bulan kemarin. Itu mengikuti pembelajaran di LMS. Jadi selain itu mencoba melakukan rencana tindak lanjut kemarin yang direncanakan pada saat pendampingan keempat. Itu saya lakukan seperti ada kemarin berbagi di komunitas praktisi tentang bagaimana pembelajaran diferensiasi itu sudah dilakukan meskipun dalam suasana yang sederhana yang ada di sekolah. Terkait juga bagaimana berbagi di komunitas NGP. Alhamdulillah bulan kemarin saya sudah menjadi salah satu pembicara, maksudnya terkait bagaimana kebetulan kemarin tema yang kita angkat di NGP kemarin itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, dan saya dituntut sebagai guru yang akan berikan gambaran bagaimana prosesnya
alhamdulillah itu sudah berjalan kemarin di bulan Februari. Siap. Dan yang terkait yang kalau tidak salah yang ketiga kemarin rencana tindak lanjut yang saya lakukan itu berhubungan coba saya lihat di Ya, kalau di sisi ini Pak, saya mau saya potong ini terkait tentang PI 4 kan kita sudah laksanakan. iya Pak. Ini di PI 4-nya Pak Hamsir. Ini setelah kita melakukan pengelolaan rancangan program yang berpihak pada murid, Bapak kan sudah juga melakukan supervisi ke teman-teman guru. Itu yang ketiga, supervisi pendampingan pembelajaran berdiferensiasi, melakukan praktik coaching, jadi supervisor dari teman sejauh kemarin. Ya, itu alhamdulillah Sabtu kemarin itu sudah dilaksanakan. Oke, di situ pasti ada kendala ya Pak. Ya. Kira-kira kendalanya apa Pak? Atau hambatan atau tantangan? Nih Bapak biasanya sebutnya tantangan ya? Ya, tantangan yang apa yang dihadapi Pak? Yang kemarin itu karena ini adalah momen pertama saya lakukan seperti ini. Biasanya saya karena memang harus dituntut Pak ya? Iya. Saya merasa sebelumnya saya menjadi di posisi yang supervisi, namun hari ini adalah pengalaman pertama menjadi supervisor. Itu kendalanya adalah ada rasa enggan untuk mengomentari terkait proses pembelajaran yang dilakukan. Pasti itu. Itu yang menjadi, tetapi saya berusaha untuk meyakinkan diri bahwa saya harus menulis sesuatu yang terkait dengan apa kelebihan dan kekurangan yang dilakukan oleh teman. Berarti kita mendeteksikan, membantu dia mendeteksi diri. Jadi ditemukan Pak, kira-kira apa sih pengembangan diri yang bisa dilahirkan? Apa sih rekan sejawat ini betul-betul menggali potensinya atau ya, ada hal lain? Alhamdulillah pada saat proses penggalian informasi kemarin pra supervisi di kelas dan setelah melakukan pembelajaran di kelas, alhamdulillah prosesnya berjalan lancar dan teman yang melakukan itu ternyata apa yang dia rencanakan terbukti dia mampu untuk melakukan. Akhirnya proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan murid aktif, sehingga saya menganggap bahwa dia berhasil untuk memenuhi kebutuhan belajar murid pada saat itu dengan metode yang dilakukan. Betul. Jadi dia punya metode tersendiri. Iya, dan itu alhamdulillah dia menemukan sendiri itu bahwa ini yang akan saya lakukan. Iya, betul. Dari praktik coaching yang kita lakukan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih banyak, saya sangat mengapresiasi Pak apa yang telah Bapak lakukan. Jadi sudah ada pengimbasan ke teman guru, dan itu bisa artinya bukan pengimbasan bagaimana kita yang menggali potensinya. Jadi otomatis dia akan merasa ringan melakukan hal itu. Oke Pak Hamsir, untuk kegiatan daring kan ini sudah final ya, untuk pembelajaran kolaborasi elaborasi itu sudah final Pak ya. Ya, jadi sudah hampir finish ini Pak. Kalau diibaratkan dengan perjalanan sudah hampir finish dari start. Mudah-mudahan selalu dilancarkan. Apa ada hambatan terkait tentang kegiatan pembelajaran daring ini Pak? Masih ada? Alhamdulillah selama mengikuti ini di awal kemarin saya katakan hambatan yang dihadapi terkait dengan jaringan Pak. Sehingga tetapi alhamdulillah setelah mengikuti ini, alhamdulillah selama proses pembelajaran daring, alhamdulillah jaringan lancar. Jadi kendala-kendala seperti itu tidak saya temui. Selanjutnya terkait dengan pengumpulan tugas-tugas, dipulai waktu, alhamdulillah dengan manajemen waktu yang tepat itu bisa diselesaikan ya. Artinya memang sejak awal itu selalu ada hambatan. Selalu ada hambatan. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak. Dengan berjalannya waktu dapat diselesaikan. Alhamdulillah. Oke. Ini sudah di penghujung modul Pak ya, untuk modul 3.3. Semoga kedepannya Pak masih dilancarkan lagi. Sekarang kita tinggal mempersiapkan apa ya persiapan kedepannya Pak setelah kita melakukan pembelajaran daring ini, ibaratnya sudah selesai lah untuk di pembelajaran daring ini, ke rencana selanjutnya apa kira-kira?
selanjutnya berusaha mengaplikasikan pemahaman kami yang diperoleh selama pembelajaran kurang lebih bulan ini diterapkan di sekolah. Tentunya dengan penerapan ini nantinya itu akan berdampak kepada teman-teman yang lain. Karena ini sifatnya baik, saya berharap teman-teman yang lain juga akan bergabung mengikuti program-program yang akan kita laksanakan. Betul, siap. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Pak diberikan kelancaran atas kegiatannya dan harapan dari Bapak, dan apa yang diharapkan itu ya perlu dilaksanakan dengan baik, direalisasikan. Semoga diberi kesuksesan Pak. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini terkait tentang hasil observasinya sudah Pak. selesai, bisa saya ada di situ Pak. Oke. Di bawahnya absen tadi. Oh ya, ini hasil observasi Bapak ya dengan teman guru. Oke. Ini teman sejawat sudah melakukan pembelajaran, Ibu yang Bapak yang mengobservasi. Jadi sudah gantian ini, kemarin PP-nya sekarang CGP-nya yang lakukan. Dan insya Allah punya pengalaman baru Pak ya di situ. Siap. Mudah-mudahan diberikan manfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini lanjut Pak. Ini terkait tentang modul pengambilan keputusan untuk modul 3.1. Ini ada hal yang ingin saya gali dari Bapak sendiri. Bapak sudah pernah melaksanakan kegiatan itu ya Pak? Sudah pernah melakukan. Iya, jadi di posisi itu Bapak kan punya tindakan bahwa Bapak sudah bisa memetakan yang mana posisi benar dengan benar, yang mana benar dengan salah. Nah itu ibaratnya dengan dilematika dengan apa satu tadi? Iya, rujukan moral ya. Dilematika dengan rujukan moral. Nah, pada saat Bapak melakukan pemetaan dan mengambil keputusan, apakah ada pengaruh antara Bapak melakukan pemetaan di situ dan pengambilan keputusannya? Alhamdulillah tidak Pak. Tidak ada. Ketika memang selama ini ketika dihadapkan dengan permasalahan benar dan benar, itu tidak ada unsur bujukan-bujukan dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan mengambil keputusan. Jadi memang real dari kegiatan kita. Nah kalau bisa saya tanya Pak nih, yang kegiatan pengambilan keputusan yang Bapak lakukan itu apakah berdasar dengan tahapannya atau masih baku gonta-ganti ya Pak, dari tahapan ini yang intinya bukan keputusan langsung diambil, belum ya, bukan ya, artinya belum pernah melakukan pengambilan keputusan itu. Bagaimana teknik kita mengambil keputusan kalau contoh di Limatika Pak? Oh iya, kalau kemarin itu Pak, teknik yang diambil meskipun tidak sesempurna dengan 9 langkah pengambilan keputusan, tetapi ada beberapa langkah yang secara alamiah. Secara apalagi artinya sudah memang ada. Sudah dilakukan meskipun tidak sesempurna dengan 9 langkah itu. Seperti misalnya mengetahui terkait dengan mengkaji dulu kebenaran dari permasalahan yang dibahas. Tentunya ketika kita sudah mengetahui bahwa permasalahan yang dihadapkan pada benar-benar, tentu akan membuat kita sebagai orang yang akan mengambil keputusan, kita akan dihadapkan oleh dilema. Dan tentunya pada saat ketika kita dihadapkan seperti ini, keputusan harus sulit untuk diambil, seperti sulit tapi wajib. Iya. Saya sempat tangkap tadi, Bapak mengatakan itu hal yang sulit tapi harus dilaksanakan Pak ya. Memang itulah satu keputusan. Iya betul Pak. Oke, dari pengambilan keputusan, Bapak kan sudah bisa bedakan antara dilema etika dengan bujukan moral. Nah, dari cara pengambilan keputusan Bapak, mana yang lebih banyak, antara dilema etika atau bujukan moral yang dialami secara langsung nih Pak di kegiatan? Yang dialami sampai sekarang ini Pak, itu dilema etika Pak. Dilema etika paling banyak Pak ya. Karena
masalah yang tidak dihadapi di lingkungan sekolah ya ini memang lebih condong ke dilematika. Iya. Bagaimana cara Bapak mengevaluasi bahwa seperti ini yang saya harus lakukan seperti ini? Apa langkah-langkahnya, Pak? langkah-langkah. Apa yang perlu dikembangkan? Taruh contoh kan tadi Bapak sudah mengatakan bahwa saya lebih banyak menghadapi permasalahan yang kasusnya dilematika. Nah, dari sisi itu apa menurut Bapak yang perlu dikembangkan, yang perlu dievaluasi, Pak? Kira-kira? Nah, yang perlu dievaluasi di sini Pak, terkadang itu saya ketika sudah mengambil satu keputusan saya selalu berpikir apakah sudah benar lagi ini. Caranya untuk itu saya biasa berbagi dengan teman, bagaimana apakah ini, dan tentunya memang kalau setiap keputusan itu kata berdasarkan hasil wawancara atau berbicara dengan teman itu memang tidak ada yang salah katanya Pak. Karena ini kan adalah dilema etika. Dilema etika, dan tentunya semua keputusan pada saat itu adalah sesuatu yang benar. Akhirnya itulah yang membuat saya jadi yang harus saya kembangkan di sini berusaha menjadi lebih optimis bahwa keputusan yang saya ambil benar, yang terbaik. Bukan benar tapi yang terbaik. Iya, yang terbaik. Artinya benar kalau bicara benarnya yang pentingnya semua benar tapi yang terbaik. Yang terbaik pada saat itu. Masya Allah. Pada konteks yang seperti ini, inilah yang harus apa namanya yang membuat saya lebih apa namanya lebih meyakinkan diri untuk pengambilan keputusan. Masya Allah. Oke, jadi sudah bisa terkait tentang pengembangannya Pak. Nah, menurut Pak Hamsir itu yang mendukung ketika kita mengambil keputusan itu kira-kira siapa saja Pak atau apa saja? Tentunya semua orang yang berpihak yang terlibat dalam masalah itu Pak. Iya. Itu Karena contoh kita, apakah pernah kita ambil pengambilan keputusan? Ya. Pernah misalnya. Kemudian dukungannya mau kemana? Ada murid yang kebetulan kan ada regulasi di sini Pak, pelarangan bahwa ya, betul, ketika memang HP itu tidak digunakan boleh bawa HP tetapi nanti digunakan pada saat proses pembelajaran yang menggunakan HP. Nah terkadang ada beberapa anak-anak yang terlalu aktif, akhirnya biar bukan pada jamnya dia gunakan, ini kan melanggar aturan dan akhirnya ditangkap. Di lain sisi ketika anak-anak tidak dikembalikan HP-nya, orang tuanya apa yang akan disampaikan kepada orang tua? Ketika kita memberikan secara langsung HP-nya anak, itu akan berdampak juga Pak. Dampaknya adalah anak-anak tidak akan merasa bahwa tidak ada apa-apanya ini aturan kalau lain karena langsung dikasih saja di sini lah seperti itu. Nah yang menjadi apalagi dari kasus ini yang bisa apalagi dari pertanyaan Bapak terkait dengan dukungan yang menjadi yang keberhasilan dari keputusan yang diambil tentunya semua yang terlibat dalam masalah itu apa bentuk dukungannya mau melaksanakan keputusan kita sudah buat. Ya, jadi saya tangkap maaf sih ini kita sudah laksanakan dari keputusannya dan sudah ada dukungan Pak ya. Jadi menurut Bapak apakah selama kita melaksanakan itu tidak ada tantangan yang Bapak hadapi? Tantangannya ketika kita menemukan beberapa orang yang tidak bersedia masih ada. Iya, ada beberapa murid seperti itu kan biasalah murid terlalu aktif begitu Pak. Akhirnya sebenarnya dia tahu aturan tetapi karena faktor begitunya ada beberapa faktor. Akhirnya terkadang dia melanggar meskipun hanya sekali. Iya betul. Inilah yang menjadi tantangan itu lumrah Pak ya. Edukasi kepada mereka, penjelasan bahwa nanti kita gunakan pada saat akan digunakan. Dibutuhkan untuk pembelajaran. Oke. Terima kasih banyak Pak itu atas penjelasannya. Pernah Bapak menemukan selama jadi mengikuti diklat guru penggerak ini itu yang tadi Bapak jelaskan itu terkait siswa dengan rekan sejawat ya. Itu tapi solusinya sudah ada, tantangannya ada tapi untuk menyelesaikannya sudah ada. Nah, dari kegiatan atau pengambilan keputusan yang Bapak ambil itu apakah tidak pernah ada hal yang ada teman atau dari murid yang istilahnya lebih artinya menolak keras 100% dan sebagainya, tidak ada Pak ya?
Alhamdulillah tidak ada yang menolak secara dia menolak paling, tetapi ketika sudah ada edukasi atau penjelasan itu dia bisa menerima, dan memang dia sendiri yang akan menyadari bahwa memang saya keliru pada saat ini. Pada akhirnya kalau dalam tataran yang harus konflik-konflik yang lebih besarnya itu tidak, alhamdulillah selama ini tidak ditemukan. Oke. Alhamdulillah Pak Pak dari komentar yang Bapak berikan itu sangat mengapresiasi. Saya sebagai pengajar praktik ada ilmu yang saya dapat lagi bahwa teknik dan pengambilan keputusan harusnya seperti itu. Oke, selama pengambilan keputusan kan Bapak sudah melakukan, apakah Bapak yakin bahwa hal yang Bapak lakukan itu sesuai dengan tahapan yang ada di modul atau belum? Secara itu belum Pak, belum. Tetapi beberapa tahapan sudah sesuai. Iya. Yang pertama biasanya Bapak itu lebih condongnya kemana? Maksudnya condong kemana? Tahapan pertama yang Bapak lakukan? Menggali dulu itu Pak. Kebenaran, berarti referensi dulu. Nanti dari situ kita berusaha untuk mencari apa kira-kira dampak yang ditimbulkan dari masalah ini ketika misalnya diketahui oleh media atau memang dampaknya tidak atau dan sebagainya. Melalui proses-proses itu akhirnya keputusan bisa diambil. Iya, yang jelasnya sudah mungkin mengetahui efek buruk dari suatu ke masalah yang dihadapi. Dan ketika kita menganggap bahwa kita memang benar pada posisi ini, pada saat keputusan seperti tidak akan berdampak negatif bagi kita semua, terutama sekolah, itulah keputusan. Jadi oke. Jadi terakhir Pak, untuk sisi di pengambilan keputusan, apa yang Bapak gambarkan tadi saya sangat mengapresiasi dan sangat baik menurut saya. Meskipun memang dari tahapan yang ini kan tidak perlu juga terlalu sesuai dengan urutannya, karena yang penting poin terakhir ya, jangan di awal. Yang juga punya Pak di sini. Kalau saya secara pribadi melihat ini konteks masalahnya bagaimana. Kalau memang konteks masalahnya terlalu ribet, intinya yang terakhir jangan didahulukan, karena yang terakhir sudah pengambilan keputusan. Jangan sampai sudah mengambil keputusan dia baru mau menyesali. Oke, saya sangat apresiasi Pak apa yang Bapak sampaikan. Dari tahapan yang Bapak lakukan tidak menurut saya memang bukan hal yang salah. Yang penting itu betul-betul kita meyakini bahwa itu adalah keputusan terbaik yang kita ambil. Oke. Untuk ini Pak, untuk yang perlu dikembangkan dari potensi yang ingin Bapak lakukan di sisi pengambilan keputusan ini, poin mana kira-kira Pak? Yang akan Bapak kembangkan ke depan? Yang dikembangkan terkait dengan pengambilan keputusan ini Pak, itu berusaha belajar terkait bagaimana cara pengambilan yang keputusan yang tepat, sehingga tidak memposisikan saya pada posisi dilema yang selalu memikirkan apa keputusan itu. Sudah benar atau salah. Saya rasa itu yang ingin saya kembangkan, bagaimana mempelajari hal-hal seperti itu Pak. Sehingga bisa meyakinkan saya bahwa itu yang terbaik. Mantap, mudah-mudahan tercapai Pak, insyaallah. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya Pak. Terima kasih, tadi kita sudah kupas terkait tentang pengambilan keputusan dan sangat kreatif yang Bapak sampaikan, sangat menginspirasi juga bahwa pengambilan keputusan itu ya punya tahapan. Terakhirnya baru kita mengambil keputusan. Dan itu poin penting yang saya sempat tangkap tadi itu ya, kebenarannya, unsur kebenarannya yang harus dikelola dulu, dikaji dulu. Oke. Selanjutnya Bapak kan tadi sudah memberikan gambaran bahwa sudah pernah melakukan observasi di dalam kelas. Ini kita terkait tentang rancangan pembelajaran yang berpihak pada murid. Apakah Pak Hamsir sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Sudah Pak. Ya, sudah. Oke, jadi itu terkait tentang TI 4 juga, berkaitan dengan TI 4 kemarin. Oke, apa tujuan dari program yang Bapak pernah ambil selama ini? Artinya cukup minimal satu contoh lah kan, bisa kita angkat bahwa apa tujuan dari program yang Bapak rancang dalam kaitannya yang terhadap murid. Ini Pak, untuk mengembangkan bakat dan minatnya murid terkait
menjaga lingkungan sekolah Pak. Dan hasil dari kegiatan yang akan dilakukan dia bisa menghasilkan karya lebih. Bentuk kegiatannya seperti apa ini? Ini dalam bentuk pecinta alam Pak. Jadi kita lebih fokus dengan nama Pelita. Oh, Pelita. Iya, pelajar cinta alam. Programnya nanti itu jadi beberapa siswa yang akan tergabung dalam Pelita ini, dia akan mengajak temannya untuk memilah sampah organik dan anorganik. Tapi tahap awal yang kita lakukan ini baru hanya fokus pada sisa-sisa sampah-sampah dari stik dan tusuk sate. Karena ini yang berdasarkan kesepakatan mereka, dia ingin menghasilkan satu karya dari stik es krim dan tusuk sate. Apakah dia berupa pas bunga atau dia miniatur rumah panggung dan sebagainya, terserah mereka. Dan program yang kami buat ini kemarin itu dimulai dengan materi terakhir di modul ini. Kami bersama di berkolaborasi Pak dari CGP untuk melaksanakan kegiatan ini. Sebenarnya sudah banyak kegiatan yang untuk melatih di murid, tetapi kita buat lagi yang baru untuk mengcover beberapa teman di sini CGP untuk program. Jadi apa indikator saudara, indikator ketercapaiannya Pak? Ketercapaiannya nanti di sini Pak kita lihat dari dua sisi. Ketika memang anak-anak sudah mampu untuk membersihkan, menanamkan jiwa peduli terhadap sekolah dalam dua lingkup sekolah di sini, kita itu yang pertama, dan yang kedua adalah ketika dia mampu mengelola dan menghasilkan suatu karya dari apa yang mereka kumpulkan. Berarti sudah dianggap berhasil. Oke. Itu menurut Pak Hamsir selama berjalan ini Pak ya, ini kan sudah berjalan sementara jalan. Itu ada apakah keseluruhan prosesnya sudah sesuai dengan yang diharapkan dari guru-guru di sini? Alhamdulillah semua rekan-rekan di sini, termasuk sekolah guru itu mendukung karena intinya selama program itu memang tujuannya arahnya baik, itu biasa kami mendukung. Apalagi ini tentang pengenalan apalagi istilahnya pengenalan kepada murid untuk bagaimana dia peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, terutama di lingkungan sekolah. Dulu kita mulai dari sekolah. Iya, tapi sekarang sudah tampak Pak, saya lihat. Dari luar saya pandangnya sudah tampak dari pertama saya masuk sampai sekarang itu sudah kayaknya lebih mencintai lingkungan kayak saya saat ini ya. Seperti itulah gambaran di sekolah. Siap. Oke. Ini Bapak terkait pelaksanaan programnya, dijalankan programnya, bagaimana bentuk dukungan yang Bapak butuhkan? Terkait dengan ini Pak, ada beberapa bentuk dukungan terkait dengan program ini. Yang pertama adalah kesiapan dari wali-wali kelas untuk bisa membantu mengkoordinir, mengingatkan muridnya, walinya untuk bahwa mari bersihkan lingkungan melalui program Pelita. Tentunya yang kedua, kita butuh bantuan berupa finansial nantinya Pak, berupa karena sampah-sampah yang telah bisa dikumpulkan anak-anak ini berupa tusuk sate atau stik, nilai yang akan dia kelola menjadi suatu karya, dan itu membutuhkan beberapa modal di situ Pak. Misalnya pembeli lem dan sebagainya, modalnya tidak banyak, tapi dukungan seperti itu dan sekolah siap membiayai. Oh iya, siap. Oke, terima kasih banyak Pak atas gambarannya. Setiap melaksanakan kegiatan itu pasti juga terlahir namanya tantangan Pak, tidak lepas dari itu. Kira-kira tantangan apa yang Bapak pernah dapatkan dan solusinya bagaimana Pak? Tantangan yang kita hadapi di sini biasanya itu berhubungan dengan murid Pak, karena kebiasaan murid itu berbeda, setiap murid itu beda-beda. Ada memang beberapa murid yang butuh perhatian lebih khusus untuk menanamkan nilai cinta peduli lingkungan. Inilah butuh ekstra bagi kita.
butuh kerjasama baik dari guru wali kelasnya maupun dari orang tuanya untuk menanamkan nilai-nilai disiplin. Inilah yang menjadi tantangan. Biasanya solusi yang kita peroleh selain dari berkoordinasi wali kelas dengan orang tua, kita biasa memanfaatkan tutor sebaya di mereka. Jadi ada sahabatnya kita ajak dari anak itu, nanti sahabatnya dia yang memberikan edukasi kepada temannya. Lama tahun dia juga ikut bergerak. Berarti rekan sejawatnya ya. Oke. Sangat inspiratif Pak. Ya, oke. Alhamdulillah, jadi ibaratnya lebih mendekatkan kepada kehidupannya sesuai. Ya, terima kasih banyak Pak. Ini terkait tentang rancangan program. Kami doakan semoga programnya bisa lancar ke depan. Amin ya rabbal alamin, dan betul intinya bermanfaat dan berpihak kepada murid ya Pak. Oke, lanjut Pak. Ini kita kembali ke komunitas praktisi di sisi berikutnya. Ini terkait tentang komunitas praktisi. Nah, di kegiatan komunitas praktisi kan ada istilahnya MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Ada juga di komunitas praktisi di sekolah ada Pak. Nah, namanya apa? Karasa. Wah, masya Allah. Ini ciri khas di sini ya. Oke, di Cempa. Nah, sekarang kan sudah ada komunitas praktisinya. Peran Bapak di komunitas praktisi itu, taruhlah contoh, kita ambil contoh di dalam di lingkup sekolah ini. Artinya Karasa tadi. Ya, apa peran Bapak di komunitas praktisi? Dari proses belajarnya Bapak. Dari proses belajarnya, Peran komunitas itu ya. Peran yang biasa saya lakukan di sana adalah biasa menjadi berbagi Pak, berbagi apalagi istilahnya praktik baik kepada teman-teman. Best practice ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di komunitas ini pernah kami lakukan namanya berbagi praktik terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Kepada teman, dan akhirnya beberapa teman termotivasi untuk melakukan seperti itu. Jadi peran saya menjadi tutor dari teman-teman yang lain untuk memperkenalkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, siap. Oke, apa saja perubahan Pak yang menyenangkan yang Ibu Bapak rasakan dari rekan komunitas? Kalau saya secara pribadi Pak, saya menemukan hal-hal baru juga dari teman yang biasa, karena di ruang ini kita berganti-gantian untuk saling berbagi praktik baik Pak. Dan ketika memang itu terkadang saya menemukan hal-hal yang menarik terkait misalnya contoh sederhananya Pak yang saya temukan itu penggunaan ice breaking Pak, karena saya jujur saja ice breaking dalam kelas itu saya agak kaku ya, masih kurang. Biasa teman ada yang hal baru terkait ice breaking yang dia lakukan itu, saya merasa bahwa wah, luar biasa ketika ini sama melakukan. Oke, sangat menginspirasi Pak ya. Oke, ini setelah siap, setelah nanti melakukan mengikuti kegiatan guru penggerak, artinya sudah selesai dan Pak Hamsul sudah hilang C-nya, insya Allah amin. Apa kira-kira yang akan Bapak lakukan ke depannya terkait tentang komunitas praktisi sekarang yang ada? Tentunya ini mengembangkan ini lebih baik Pak, menjadi suatu wadah terkait dengan pengembangan guru-guru yang ada di sekolah Pak. Seperti kemarin program lain dari komunitas praktisi pada saat pendaftaran calon guru penggerak kemarin Pak, angkatan 8. Ada beberapa, alhamdulillah sampai hari ini ada 3 teman yang lolos sampai tahap wawancara. Dari komunitas praktisi ini kami menjadi tutor sebaya mereka, berbagi pengalaman apa yang pada saat pengisian tahap awalnya, pengisian apalagi esai, kita berbagi bahwa ketika soalnya seperti ini, gambaran seperti ini pengalaman yang kita lakukan. Alhamdulillah ada beberapa lolos, 3 orang lolos pada saat itu masuk praktik mengajar. Kami juga berbagi di situ Pak. Teman-teman bertanya bagaimana menghadapi tes apalagi mengajar. Kami beberapa dari CGP ada Pak orang di sini, kita berkolaborasi untuk menyampaikan bahwa
memberikan gambaran bahwa dalam proses pembelajaran praktik nanti itu sekiranya itu nampak bahwa kebutuhan murid pada saat belajar terpenuhi dan dia merasa nyaman, atau intinya proses pembelajaran berdiferensiasi kita harus tanamkan dalam pembelajaran. Jadi responnya mereka? Alhamdulillah setelah respon kita menyampaikan seperti itu, dia melakukan hal yang seperti itu, dan akhirnya 3 orang yang ikut praktik mengajar semuanya, tiga-tiganya juga dapat undangan wawancara Pak, tes selanjutnya. Dan pada saat tes wawancara kami juga lagi bersedia berbagi bahwa pada saat tes wawancara apa yang harus kita lakukan, bagaimana posisi kita sebaiknya dan sebagainya. Alhamdulillah sampai hari ini masih menunggu pengumuman. Dan mudah-mudahan ketiga teman-teman masih bisa lulus. Sekarang tanggal 10 kemarin rencananya. Amin. Insyaallah lulus semua Pak. Diundur katanya Pak. Saya katanya kan 2 hari yang lalu, tapi katanya belum. Diundur. Ya, mudah-mudahan lulus semua Pak insyaallah. Oke, dari pengembangan komunitas praktisi yang Bapak laksanakan di sekolah, itu sudah saya gambarkan sudah bermanfaat sekali dengan teman kita yang ada di sini. Bentuk dukungan yang Bapak sangat harapkan kelanjutan komunitas praktisi itu apa Pak? Tentunya dukungan dari teman-teman juga Pak. Meskipun kita mau mengembangkan tetapi partisipasi dari teman-teman untuk ikut bergabung di ini Pak, itu kurang. Itu saya rasa itu susah untuk kita berkembang. Dan yang kedua adalah keinginan mereka untuk mengikuti dan berbagi terkait dengan apa-apa yang akan kita bahas. Itu untuk personnya kan? Iya. Jadi di sisi luarnya, di antara komunitas kita kan, taruhlah contoh dukungan dari kepala sekolah, aman. Alhamdulillah selama pelaksanaan ini setiap program komunitas praktisi itu kepala sekolah sangat mendukung. Kemarin juga kita di komunitas praktisi ini Pak, melalui wadah ini itu program yang PFM Pak. Kita berkolaborasi dalam satu ruangan menyelesaikan satu modul. Namun kita terkendala untuk masuk ke modul selanjutnya, itu aksi nyatanya dulu. Postes ya, masih aksi nyata kan? Iya, kalau postesnya selesai Pak, aksi nyatanya baru lanjut lagi. Jadi banyak kegiatan di sekolah, kita terhenti dulu istirahat, dan sekolah mengatakan bahwa komunitas praktisi akan mengawal ini sampai selesai insyaallah. Alhamdulillah tulisan saya itu kemarin Pak. Oh gitu. Iya itu yang dan sangat memang dapat apresiasi dari kepala sekolah bahwa betul-betul komunitas praktisi ini membawa pengaruh pasti yang baik kepada sekolah kita. Oke, saya sangat mengapresiasi. Terima kasih banyak Pak. Ini sudah masuk ke sesi dialog untuk pasca observasi pembelajaran. Ini Bapak juga sudah saya doakan mudah-mudahan komunitas praktisnya tetap jalan aktif terus supaya bisa mengembangkan sekolah kita. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut nih kita ke sesi berikutnya. Istilahnya dialog pasca observasi pembelajaran. Itu sebutannya seperti itu. Jadi mungkin setelah kita ambil gambarannya bahwa itu pasca, berarti saya tidak perlu masuk ke kelasnya Bapak, ke kelasnya temannya Bapak, rekan sejawatnya kita. Tapi Bapak tadi sudah mempersiapkan pra observasinya sudah ada di sini saya pegang. Pasca saat proses pembelajarannya juga sudah ada, observasi pembelajaran sudah ada. Dan terakhir ini kita akan bersama diskusi, dan saya mohon untuk dihadirkan teman rekan sejawatnya. Nanti saya berikan gambaran Bapak yang akan melakukan supervisi hasil pembelajaran pasca observasi kepada yang bersangkutan. Jadi nanti saya hanya tinggal mendengarkan Pak. Jadi Bapak langsung luas saja bicara dengan temannya persoalan ini, bahwa apakah benar dan salah dan sebagainya. Jangan ragu Pak, karena kita di sini memang selalu dituntut untuk tidak mencari kelemahannya orang. Nanti kita setelahnya kita akan sharing lagi untuk kedepannya untuk menggali potensi yang Bapak miliki. Oke, sebelum kita mulai, ini ada saya sampaikan bahwa di sini kita di pengajar praktis sudah dibekali tentang kompetensi coaching yang Bapak miliki nantinya, karena itu tujuannya adalah coachingnya. Jadi diupayakan alur yang digunakan sebentar itu alur apa Pak? Tirta, tetap Tirta ya. Oke. Alur Tirta yang akan Bapak lakukan itu inquiry apresiatif ya. Oke.
Jadi di sini ada 8 kriteria yang akan dimunculkan Pak. Yang pertama terkait tentang kemitraannya Bapak dengan rekan sejawat. Istilahnya kemitraan berarti teman belajar. Pertama tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat. Ya, nanti temannya yang menyatakan tujuan apa yang akan kita capai seperti itu. Kedua, tidak menggurui ya. Pak mohon jangan tidak menggurui atau memberikan saran atau nasihat kepada rekan sejawat pada saat diminta saran, berbagi pengalaman. Itu diusahakan dihindari bahwa Bapak tidak menggurui temannya. Kemudian proses kreatif. 3, percakapan 2 arah dan rekan sejawat lebih banyak berbicara. Rekan sejawat yang harus berbicara. Artinya bagaimana kita memancing. Tapi kalau memang kita agak terbebani, Bapak luwes saja, tidak perlu dipikir bahwa ini harusnya seperti ini Pak. Bapak kan pasti sudah dilatih, dari kemarinnya sudah dilatih. Jadi saya berikan kebebasan kepada Bapak bagaimana cara dan kreativitasnya. Yang jelas ada 8 poin yang harus kita perhatikan di sini. Ya, termasuk bagaimana cara menghasilkan tindak lanjut yang konkret, tindak lanjut konkret berasal dari rekan sejawat dan percakapan ditutup dengan kesimpulan seperti itu. Nah, di sini saya sudah memegang dokumen pra-supervisi. Dari pra-supervisi ini ada penilaian memenuhi kriteria 7 sampai 8, memenuhi kriteria 5 sampai 6 baik, kemudian memenuhi kriteria 3 sampai 4 yang tadi cukup, kemudian kurang itu 1 sampai 2 kriteria. Jadi kita ada kesepakatan Pak. Jadi saya tinggal mengamati saja, Bapak tinggal bicara melakukan coaching secara luas atau artinya tanpa beban dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa sukses dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sudah punya format yang di sini dibutuhkan Pak? Ada semua format tak di sini? Format ini ya. Ini? Iya Pak. Sudah ada lembar percakapannya. Ini kan sudah ada. Dia observasi ya. Oh ya, oke. Sekarang pasca observasi, lembar rencana pengembangan diri, kemudian latihan coaching. Nah, ini upayakan nanti sampai di pengembangan diri ya, usahakan minimal 1 yang muncul di situ. Oh iya. Silakan Pak. Dihadirkan temannya. Jadi saya tunggu sampai berapa menit ke depan? Sekitar 5 menit. Oke, sekitar itu. Terima kasih banyak Pak. Silakan. Baik Pak Haji, sebelum kita lakukan observasi dalam kelas terkait dengan supervisi akademik, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan terkait kegiatan kita. Yang pertama, apa harapan Bapak dalam kegiatan pra-observasi supervisi akademik ini? Yaitu mampu memilih model pembelajaran yang dapat digunakan pada proses pembelajaran di kelas. Oke, baik. Selanjutnya, materi apa yang Bapak akan bawakan pada kegiatan supervisi nanti? Insya Allah materi yang akan saya bawakan yaitu tentang permainan bola besar, dalam hal ini yaitu permainan bola voli. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajarannya nanti? Mungkin tujuan pembelajarannya itu ada 2. Yang pertama, siswa mampu memahami variasi dan kombinasi tentang passing atas dan passing bawah dalam permainan bola voli. Terus yang kedua, siswa mampu melakukan variasi dan kombinasi passing atas dan passing bawah dalam permainan bola voli. Nah, terkait dengan itu kira-kira area pengembangan yang Bapak inginkan itu apa? Menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi murid, memandu proses pembelajaran yang efektif, serta melakukan asesmen dan umpan balik pada proses pembelajaran. Nah, kira-kira untuk mencapai itu strategi apa yang Bapak lakukan? Menyiapkan perangkat pembelajaran, media dan alat yang akan digunakan murid untuk mempraktekannya di lapangan. Terkait dengan itu, kira-kira model atau metode pembelajaran apa yang akan Bapak terapkan nanti?
rencananya menggunakan metode kooperatif, model pembelajaran kooperatif agar siswa dapat saling membantu antara satu dengan yang lain dalam proses pembelajaran, terutama pada saat mempraktikkan teknik dasar passing atas dan passing bawah dalam permainan bola voli. Oke, baik sekali Pak. Terima kasih atas waktunya. Nah, kita lanjutkan di dalam kelas nanti. Iya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, sebelum aktivitas hari ini kita lanjutkan, saya minta untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Nah, Hidayat. Cuma itu. Yes. Yang Aryan enggak? keterangannya apa ini? Angga, Sakit, Inaya, Alfa. Oke, ada yang tahu ini? Jadi materi kita untuk hari ini yaitu tentang permainan bola besar dalam hal itu permainan bola voli. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu memahami variasi dan kombinasi teknik dasar passing atas dan bawah dalam permainan bola voli dengan baik dan benar. Terus yang kedua, siswa mampu melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar passing atas dan bawah pada permainan bola voli dengan baik dan benar. Adapun penilaian yang akan dilakukan yaitu keterampilan terkait dengan proses memperagakan teknik passing bawah atas dengan baik dan benar. Jadi sebelum kita ke lapangan, ini kita nonton dulu sebelum nanti saya lanjut materi di lapangan. Ini tentang materi passing bawah. Passing bawah. Nah, ini materi passing atas. Nah, passing atas. Nah, passing bawah itu deh, kaki lebih lebar dari bahu, sedikit lebar dari bahu. Teguk lutut, maksudnya bengkokkan lutut. Punggung lurus, badan agak condong ke depan, agak maju, badan tak sedikit ke depan. Dengan lurus kepalan tangan di bawah perut, di bawahnya perut. Pandangan ke arah bola, dari mana bola datang, di situ pandangan ke nantinya. Ada juga yang posisi kaki begini, dan selamanya itu harus sejajar kaki. Tak apa-apa di belakang sedikit deh. Nah, terus ini usahakan gabung nih, supaya tidak gampang dilepas. Ataupun belok arahnya bola. Ibu jari sejajar. Ini salah. Nah, tangan tidak rata juga salah deh. Kalau maksudnya tangan nih, karena belok arahnya bola. Ini juga salah. Kenapa? Karena kan kalau keras datanya bola biasa terlepas. Nah, terlepas. Nah, usahakan posisi bola di sini. Kalau datang bola, usahakan di sini tak, ya posisi itu. Nah, kalau ini salah, karena begininya dia pakai. Nah, salah. Nah, ini juga salah, karena terlalu di atas sih. Nah,
tulang sendi pergelangan tangan itu ke atas. Ini materi passing atas. Kalau passing atas itu kayak ini, misalkan itu dua tangan ini 4 atau 3 jari yang kena bola nantinya. Yang ini. Nah, posisinya itu hampir sama ya tadi. Kaki hampir selebar bahu. Berdiri tegak ke atas, telapak tangan terbuka menghadap depan, siku menunduk, pandangan ke arah bola. Nah ini 3 atau 4 jari yang menyentuh bola. 3-4 jari itu berkena dengan bola. Jadi jangan pas sampai bola, tahan itu tidak ada, langsung dorong nih. Kalau pas sampai bola, langsung dorong nih. Nah, jangan juga pakai begini, salah. Seperti tadi tentang materi bola putih, ada ini yang akan kita lakukan di lapangan nantinya. Jadi sampai di sini sempat ada pertanyaan mengenai tentang materi ini, yaitu passing bawah dan passing atas yang akan kita coba praktekkan nantinya. Perhatian, lari tidak dari kita sendiri satu kali. Lari. Ikut. Lanjut. Tentangkan tangan ke samping, berat. Tangan ke samping. Tegak, berat. Arah kiri, berat. Tentangkan tangan ke samping, berat. Bergeser. Tegak, berat. Hadap kanan, berat. Mulai atas. Kita ini 2 kali dapat. Kanan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. Bawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan. Delapan. Alas. Dua orang putra, ini 2 orang putri. Yang lainnya ke belakang maju dulu. Kulit, rangilannya kulit. Apa pertama namanya Japten, dorong. Dan kita. Pasin bawah, Dik. Pasin
bawah. Lemparkan tangan tak. Kita juga. Itu tadi deh, usahakan kaki lebih lebar daripada bahu. Nah, terus lutut ditekuk, tangan lurus ke depan, pandangan tertuju ke arah pandangan bola yang akan datang. Apabila bola maksudnya agak jauh dari kita, melangkah gini, menuju ke arah jatuhnya bola. Nah, coba. Nah, sekarang ganti kaki atas, tahan kaki atas, tarik kok. Nah, coba saja deh kalau tangan berdiri lagi. Jadi kita akan melakukan penilaian yang dimana kita langsung menilai dua orang. Jadi 2 orang putra, 2 orang putri. Itu saya akan langsung ambil nilainya dengan sistem penilaiannya. Kalau bagus karata kontrol bola, bagus pengembalian tak, nah itu saya kasih nilai yang bagus-bagus juga. Nah, jadi silakan deh. Silakan. Yang jauh yang lain, jangan yang jauh yang lain. Yang satu orang. Ah, sama. Nah, kita kasih bola itu. Oh iya itu. Oh iya ya. Ah, 2 orang ini. 2 orang dulu. 2 orang. Jangan terlalu jauh. Jangan terlalu tinggi deh. Belakang itu bola apa? Belakang jangan dari jauh. Jangan deh.
atas dan pasti bawah. Saya harap kalian sudah paham semua. Mungkin dari materi yang tadi ada yang bisa jelaskan tentang bagaimana itu passing atas. Ya. Posisi kaki selebar bahu atau bisa melebihi, posisi tangan di depan dada dan pandangan ke arah bola. Ya, bagus. Dan teman kita. Terus kalau passing bawah, ada yang bisa jelaskan? Ya, silakan. Kaki selebar bahu atau melebihi, tangan di kepala samping dan pandangan ke arah bola. Oke, tepuk tangan. Jadi saya harap semuanya sudah paham tentang materi hari ini. Dan mungkin pertemuan selanjutnya materinya itu bola basket. Adapun mungkin yang saya akan ambil tentang dribblingnya atau permainan bola basket. Jadi bagaimana? Semangat pagi? Pagi, luar biasa. Masih bagus semangatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak. Iya, selamat pagi Pak. Bagaimana kabar Faiz? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di sisi ini setelah kita melakukan aktivitas kemarin proses observasi pembelajaran akademik di dalam kelas. Nah hari ini adalah kelanjutan dari kegiatan kemarin, yaitu wawancara terkait hasil observasi kemarin. Nah, jadi bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan supervisi pada hari Sabtu kemarin? Perasaan saya setelah melakukan supervise sana, saya merasa sangat senang dan lega karena alhamdulillah kegiatan kemarin berjalan dengan Alhamdulillah kalau Pak Is merasa senang, bahagia setelah melakukan proses pembelajaran kemarin. Nah, dari wawancara kita yang hari ini, kira-kira apa tujuan yang hendak Pak Is dapatkan? Tujuannya yaitu untuk mengembangkan bakat murid-murid dalam kegiatan terkhususnya ini dalam bidang olahraga. Yang kemarin tentang materinya bola besar, bola voli, passing atas dan passing bawah. Oke, bagus sekali Pak. Selanjutnya, bagaimana pendapat Pak Is tentang proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas kemarin? Alhamdulillah, saya melihat murid-murid merasa senang dengan apa yang kita lakukan. Apalagi kemarin kita menggunakan media pembelajaran seperti menonton kegiatan yang akan dilakukan Pak. Oh iya Pak, saya juga melihat itu memang kemarin video terkait dengan proses pembelajaran teknik passing atas passing bawah di voli. Saya juga tertarik di situ. Terus apakah Bapak melakukan pembelajaran kemarin itu sesuai dengan RPP Bapak? Iya, itu sesuai dengan RPP, mulai dari tahap awal inti sampai masuk ke refleksi, di mana tahap awalnya itu kita melakukan penonton, memberikan arahan kepada siswa bahwa ini yang akan kita lakukan. Setelah itu kita masuk ke inti, yaitu di lapangan, dan setelah melakukan kegiatan passing atas dan passing bawah, kita melakukan refleksi. Jadi Pak. Oh iya. Ya, memang itu nampak dalam proses pembelajaran Faiz kemarin. Nah, kira-kira proses pembelajaran, dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan, apakah Bapak mendapatkan kesulitan atau permasalahan kemarin? Iya Pak,
tingkat kesulitannya itu berada di sini Pak, masalah media yang digunakan, karena ada cuma alatnya yaitu 2 bola voli Pak, jadi terbatas ini Pak. Oh, terkait dengan terbatasnya media voli yang digunakan Pak ya. Iya. Kira-kira selain dari media yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira masih ada masalah yang muncul Pak? Ya, masih ada Pak. Kembali masalah bola voli itu tadi Pak. Apabila kita menggunakan hanya 2 bola voli, itu akan menggunakan waktu yang lama Pak untuk siswa menunggu gilirannya. Jadi saya rasa alangkah baiknya jika nantinya ditambah beberapa bola voli Pak. Oh, bagus sekali Pak. Jadi permasalahan yang muncul di sini ada 2, yaitu terkait dengan media yang digunakan dan butuh proses waktu yang panjang untuk pengelolaan waktu giliran pada saat memperagakan praktik passing atas dan passing bawah. Nah, terkait itu kira-kira setelah melakukan proses pembelajaran ternyata masih ada beberapa masalah, ada ketindaklanjut atau rencana kedepannya untuk mengatasi masalah yang dihadapi seperti ini? Ada Pak. Jadi apa itu? Yang akan saya lakukan adalah menambah jumlah bola voli yang akan digunakan pada saat proses pembelajaran. Oh, jadi Bapak akan menambah jumlah bola voli di sini, yang dimana pada saat itu menjadi media ya, media pembelajaran. Nah, kira-kira apakah masih ada lagi Pak yang akan dilakukan selain itu? Rencana Pak untuk lagi kedepannya kenapa Pak? Saya akan, apabila medianya sudah ditambah Pak sekitar kenapa Pak? 4 bola, nah mungkin saya akan memberikan siswa kesempatan 4-5 kelompok, membentuk kelompok, sehingga estimasi waktu yang digunakan tidak lama dan kebersamaan siswa mungkin lebih baik Pak. Oh, jadi seperti itu Pak ya yang akan Bapak lakukan. Itu sangat luar biasa. Semoga kedepannya apa yang Bapak inginkan dapat terlaksana dengan baik ya Pak. Baiklah, jika dalam skala 1 sampai 10, di mana letak keberhasilan Bapak yang dirasakan? Untuk kalau perhitungan masalah skala, karena saya mungkin baru dalam hal ini, saya mungkin memberikan angka 7. Dan insya Allah setelah kegiatan ini saya akan mengembangkan angka-angkanya supaya bisa lebih naik. Wah, keren sekali Pak. Oke Pak Is, pembicaraan kita hari ini sangat menyenangkan ya. Setelah saya mendengar melakukan pra-observasi kemudian supervisi akademik dan Bapak menemui kendala, akhir diskusi kita hari ini itu berjalan lancar dan Bapak dapat menemukan suatu rencana aksi, menemukan solusi yang Bapak akan lakukan untuk mengatasi kendala yang Bapak hadapi yang setelah Bapak tadi cerita. Nah, sekarang kira-kira bentuk komitmen Bapak ke depannya untuk kegiatan rencana aksi tadi bagaimana Pak? Komitmen saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, menyiapkan media, sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada Pak. Oke, hebat sekali dan luar biasa sekali itu Pak. Semoga apa yang Bapak sudah rencanakan itu dapat terlaksana dengan baik. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih Pak Is untuk hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Lanjut lagi Pak Is di lembar kita masih di bagian lembar rencana pengembangan diri. Kira-kira Bapak bisa menyebutkan satu aktivitas pengembangan diri apa yang Bapak akan lakukan ke depannya? Mengalokasikan waktu yang tepat Pak. Pengalokasian waktu dalam proses pembelajaran yang tepat ya. Nah, kira-kira
tujuan yang hendak dicapai pada aktivitas pengembangan ini apa? Pembelajaran berlangsung sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan atau Oh, telah ya. direncanakan. Sesuai dengan RPP yang Ya. Nah, kira-kira apa ukuran keberhasilannya ini, Pak? Setiap langkah yang dilakukan sesuai waktu yang direncanakan. Nah, terkait dengan itu pastinya ada hal yang mendukung. Nah, kira-kira pendukungnya apa itu, Pak? Manajemen waktu. Oh, manajemen waktu. Nah, kira-kira kapan Bapak melakukannya? Insya Allah setelah semester ini Pak. Dilakukan. Ya. Oke, terima kasih Pak Is atas rencana pengembangan diri yang Bapak akan lakukan. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Cukup sampai di sini pembicaraan kita. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah Pak Hamsir, bagaimana masih tetap semangat? Alhamdulillah. Ya, setelah melaksanakan pasca observasi pembelajaran, namun saya belum melihat video pra dan saat observasinya. Cuman di sini saya sudah berikan catatan Pak, apa yang telah Bapak paparkan dan sampaikan, telah praktekkan di depan bersama dengan rekan sejawat itu sudah sangat baik, karena Bapak menggali potensi yang ada yang dimiliki oleh rekan sejawat, bagaimana dia nantinya menyelesaikan sendiri permasalahannya, itu sudah tampak dan sudah kelihatan sekali. Saya sangat mengapresiasi dan terima kasih banyak atas waktu dari Bapak dengan teman sejawat tadi. Nah, setelah melakukan dialog pasca observasi pembelajaran ini, apa yang Pak Hamsir rasakan dan bisa memberikan gambaran bahwa pembelajaran kegiatan coaching ini apa sih manfaat yang akan kita kira-kira? Tentunya perasaan saya merasa lega Pak, karena apa yang menjadi tugas saya itu bisa terpenuhi hari ini. Selain itu, yang menarik bagi saya terhadap coaching ini karena dengan adanya coaching ini bisa menumbuhkan rasa percaya diri kepada si coaching, karena dia sendiri yang mampu memperoleh ide mengucapkan masalah yang dia hadapi. Jadi bukan dari orang lain yang membantu mereka, tetapi dia hanya difasilitasi untuk menemukan potensi mereka Pak. Nah, akhirnya ada meyakinkan dia untuk bisa lebih percaya diri bahwa mereka mampu, pada dasarnya mereka mampu. Oke, siap. Dari kegiatan tadi Pak, setelah pada saat kita dibincang-bincang terkait, Bapak kan sudah menerapkan coaching model Tirta. Ya, menurut Bapak apa hal yang sudah baik dari kegiatan tadi dan apa yang perlu kita kembangkan ke depan? Terkait apa yang sudah baik, tentunya adalah prosesnya sudah mengarah ke alur Tirta Pak, meskipun tidak sesempurna dengan apa yang ada di LMS dan contoh-contoh yang pernah kita temui. Tapi sudah baik, sangat baik itu. Namun yang terkait dengan apa yang harus dikembangkan, saya merasa harus mengembangkan yang namanya bagaimana menghadirkan rasa utuh di dalam proses percakapan tadi, sehingga bisa percakapan bisa menjadi tampak bahwa kita bukan teman, tetapi kita adalah mitra di dalam proses coaching itu tadi. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak atas apresiasinya. Saya tinggal menunggu sebentar video, artinya dalam waktu 2-3 hari ke depan itu saya membutuhkan video proses pembelajarannya sampai dengan pra dan proses pembelajaran. Oke, kita beralih ke refleksi hari ini Pak. Ya, hari ini kan kita sudah melaksanakan pendampingan individu ke-5. Menurut Pak Hamsir, selama mengikuti program TGP ini, apa yang menurut Bapak itu paling Bapak kuasai? Materi mana yang paling Bapak kuasai dan sudah dipraktikkan Pak? Ya, dari beberapa modul kemarin ya, saya lebih tertarik di dalam proses yang pembelajaran sih Pak, pembelajaran di dalam kelas terkait di situ adalah pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Kenapa saya tertarik di sini? Karena
sebagai guru ini adalah bagian yang hampir setiap hari kita bertemu dengan murid di sini. Materi diferensiasi ya. Diferensiasinya dan untuk memperoleh hasil pembelajaran yang baik, untuk meningkatkan hasil pembelajaran murid, itu tentunya kan harus kita memahami dulu kebutuhannya murid seperti apa sebenarnya. Jadi saya lebih tertarik di situ dan alhamdulillah saya mendalami tentang pembelajaran itu. Alhamdulillah itulah yang mungkin dari beberapa materi mungkin saya lebih memahami. Oke, alhamdulillah masalah. Jadi untuk pilihan Bapak itu ya diferensiasi Pak. Ya pemainnya. Mudah-mudahan lebih dikuasai, lebih dipahami, dan sebenarnya sudah sangat dipahami ketika kita melihat praktik pembelajaran yang Bapak sampaikan kemarin dari proses observasi itu sudah sangat baik. Bagi kami itu tinggal dipoles-polesi saja bahwa seperti ini yang harus ditambah, seperti ini yang kurangnya. Nah, insya Allah mudah-mudahan bisa lebih dikuasai dan selalu diterapkan di kelas Pak. Amin ya rabbal alamin. Oke, berbeda dengan pertanyaan selanjutnya, ini materi yang masih membingungkan menurut Bapak yang mana Pak? Yang membingungkan itu saya itu masih terkait dengan yang modul kemarin itu tentang pengambilan keputusan di mana dilema etika di sini Pak. Oh, dilema etika ya. Masih bingung, betul bingung. Terkadang sulit untuk menemukan yang mana sebenarnya suatu masalah itu dilema etika atau bukan moral Pak. Ya, pemetaannya. Pemetaannya seperti itu. Belum bisa membedakan. Kalau bisa membedakan tapi belum maksimal sekali ya. Iya. Apalagi kalau memang situasi masalahnya itu ada beberapa kasus memang akan sulit dibedakan 2 hari ini seperti itu. Jadi tindakan selanjutnya kira-kira apa yang harus dilakukan? Tentu lebih banyak belajar lagi Pak, apakah belajar lagi juga, mencari materi di YouTube dan sebagainya. Selain itu Pak, bisa berkolaborasi dengan teman dengan cara bertanya kepada rekan sejawat. Nah, seperti itu yang ada. Kebetulan di sekolah kami ini ada 4 orang CGP. Seperti itu. Tergantung dari Kepsek juga, karena Kepsek itu punya banyak pengalaman terkait masalah yang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Tentunya dari berbagi pengalaman beliau itu bisa menambah wawasan saya dengan materi ini. Oh siap, Masya Allah. Jadi terima kasih banyak Pak. Saya banyak juga terima pembelajaran dari Bapak bagaimana cara kita melakukan tindakan ketika ada tantangan seperti itu yang dilakukan. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya sudah bisa lebih dikuasai lagi pengambilan keputusan, karena memang kita akan guru beda mungkin dari posisi kepala sekolah, tapi nanti kita mengarah ke sana Pak. Insya Allah mudah-mudahan amin. Jadi kita akan mengarah ke sana. Jadi memang kita dibekali terkait langkah-langkah seperti itu, baik pengambilan keputusan etika, pengambilan keputusan, kompetensi sosial emosional, itu semua. Dan tapi yang Bapak pilih tadi itu terdiferensiasi yang sudah sangat tepat juga dalam posisi sekarang, bahwa Bapak lebih menguasai hal itu. Oke. Terima kasih banyak Pak atas praktik baik yang sudah dibagikan, termasuk juga pembelajaran daring yang sudah dilalui. Nah, untuk persiapan di PI 6, ya untuk persiapan di PI 6 Pak, kita pasti punya umpan balik 360 derajat kan. Nah, itu coba dibuatkan lagi umpan balik 360 derajat. Dari pertama kita sudah mengidentifikasi dan hasilnya sekarang bagaimana, seperti itu Pak. Jadi Bapak tinggal mohon dipersiapkan umpan balik 360 derajat, di mana ada 1 kepala sekolah, kemudian 5 dari gurunya dan 5 dari perwakilan muridnya, seperti itu Pak. Dan ada juga perwakilan dari tokoh setempat, perwakilan gender. Masyarakat atau orang tua murid boleh, tapi perwakilan gender ada 1 laki-laki, ada 1 perempuan. Jadi 2 saja Pak. 2 orang saja. Ini masuk di pemetaan aset. Kalau yang tadi belum. Untuk di kompetensi guru penggerak hanya pada kepala sekolah 1, gurunya rekan sejawatnya 5, kemudian siswanya 5. Bisa Pak? Untuk pendampingan selanjutnya umpan balik ya 360 derajat. Untuk umpan balik maksudnya 360 derajat itu yang checklist kemarin. Oh, yang checklist. Ya, jadi itu kita evaluasi lagi. Kalau dibuatkan kembali untuk buatkan kembali umpan balik dan dibawa nanti di PI 6. Oh iya, seperti itu Pak.
Oke. Nah, di sini petunjuk seperti itu bunyinya, menyebarkan informasi, survei, kuesioner survei, umpan balik ke 5 orang guru, 5 orang, 1 orang kepala sekolah dan 5 orang murid. Kalau poinnya kemarin itu di mana Pak? Yang Ada. filenya. Oh ya, kita ambil Oh, di ada. modul, ada kan? Oh, ada modul. Oh, Iya, iya. seperti itu. Oh ya sudah di upload kemarin di Iya. tadi. Nah, yang kita uploadkan, yang kita Iya. editkan kemarin, Oh. seperti itu Pak. Ya. Oke, kemudian yang kedua, ada kegiatan diskusi terkait pemetaan aset. Ya, di situ Bapak diupayakan melakukan diskusi dulu dengan satu teman guru, kepala sekolah, guru, murid dan orang tua serta perwakilan gender. Ya, jadi sebelum kita PI6, diskusi dulu terkait pengelolaan aset di sekolah ini. Iya. Berapa orang pesertanya? Satu-satu saja Pak Oh, semua itu. satu. Iya, satu kepala sekolah, rekan guru 1 orang, murid 1 orang, orang tua murid 1 orang, kemudian tokoh masyarakat setempat 1 orang, perempuan mewakili laki-laki. Ya. Bisa dalam bentuk kolaborasi itu Pak. Boleh, Mas, boleh juga. Sekaligus tidak, di situ. Tidak sering mengundang. Oh iya betul, bisa. Ketiga, membuat notulen hasil diskusi. Oh iya. Jadi ada notulennya, Jadi semua ada foto kegiatannya, oke, kemudian hasil pemetaan. Oh, Dan itu. Ada pertanyaan terkait tentang ini Pak? itu hasil pemetaannya terkait dengan Pemetaan aset. sekolah. Iya, pemetaan aset sekolah. Berarti di sini lebih banyaknya kemana? Lari kemana kira-kira? Apakah lari ke apa alam kan seperti sumber daya manusianya seperti itu? Ya, kalau biasanya. Atau dipetakan semua yang 7 kemarin. Boleh. Yang 7. Boleh Pak, boleh. Kalau ada semua boleh, tapi kalau misalkan yang lebih banyak di sini cuman Iya. SDM-nya satu, lingkungannya saja, lingkungannya saja. Oh. Silakan. Oh, iya. Oke. Terakhir apa ada yang perlu disampaikan tapi sebenarnya sudah tidak ada ke fasilitator ya. Oke, alhamdulillah karena sudah selesai kan. Oke, terima kasih. Mungkin hari ini sudah selesai untuk pendampingan kelima Pak. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dan mari kita menutupnya. Sampai jumpa di Lokakarya kelima hari Sabtu insyaallah, tetap di tempat yang sama. Oh, iya. Semoga Bapak Hamsir sehat selalu, sukses selalu insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.